Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eksternalitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Diamonda Putra Milian sebagai moderator. Sebagai penyaji itu ada Rido Maulana, Wulan Sekarini, dan juga Rine Kristianti. Untuk poin pertama yaitu pengertian eksternalitas akan dijelaskan oleh Rido. Kepada Rido disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari eksternalitas. Itu segala bentuk dampak yang dirasakan oleh pihak luar, orang atau sekelompok orang lain akibat tindakan seseorang tanpa adanya kompensasi atau manfaat atau benefit atau biaya atau cost yang tidak diperhitungkan secara langsung dalam proses produksi atau konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, ada macam-macam eksternalitas, yaitu eksternalitas negatif dan juga positif. Eksternalitas negatif itu adalah kegiatan produksi atau konsumsi yang menciptakan biaya eksternal, dan eksternalitas positif adalah kegiatan produksi atau konsumsi yang menciptakan manfaat eksternal. Baik, selanjutnya yaitu dampak eksternalitas positif yang akan dijelaskan oleh Rine. Kepada Rine disilahkan. Baik, selanjutnya itu dampak eksternalitas positif. Yang pertama ada pembangunan bandara, di mana manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan kehidupan ekonomi warga yang berada dalam daerah dibangunnya bandara tersebut. Yang kedua ada aplikasi Gojek, di mana manfaat yang diperoleh yaitu mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan meningkatkan tarif pendapatan masyarakat. Next. Yang ketiga ada pembangunan jembatan. Di sini manfaatnya yang diperoleh yaitu mempermudah akses transportasi antar daerah. Yang kedua, mempermudah mobilisasi sandang, pangan, papan antar daerah. Yang keempat, ada peternakan lebah. Manfaat yang diperoleh yaitu membantu penyerbukan tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitarnya. Yang kelima, gotong royong membersihkan selokan. Manfaat yang diperoleh, selokan yang dibersihkan terbebas dari bau yang mengganggu masyarakat atau warga. Aliran air menjadi lancar, meningkatkan kekompakan antar warga. Next. Yang keenam yaitu ada penanaman pohon, di mana manfaatnya suatu pohon ditanam di sederetan pinggiran jalan dapat memberi manfaat pada banyak orang. Dengan adanya pepohonan ini, kita dapat merasakan oksigen yang lebih segar yang dikeluarkan oleh pepohonan tersebut. Yang ketujuh ada lampu lalu lintas. Manfaat dari lampu lalu lintas yaitu untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok agar dapat bergerak secara bergantian, sehingga tidak saling mengganggu antar arus. Yang kedelapan ada pembuatan irigasi. Manfaat irigasi itu sendiri yaitu pertama untuk mengairi lahan, kedua sebagai bendungan sumber air, ketiga sebagai tempat pembuangan air. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu dampak eksternalitas negatif yang akan dijelaskan oleh Dini. Kepada Dini disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya dampak eksternalitas negatif. Dampak yang pertama itu ada penangkapan ikan secara berlebihan, di mana dampak ini dapat merusak ekosistem laut. Biaya kos yang dapat ditimbulkan adalah penataan ekosistem laut yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu yang kedua, tetangga yang karaokean. Dampak negatifnya itu dapat membuat tetangga yang lain terganggu dan merasa resah karena kenyamanan yang terganggu. Biaya kos yang dapat ditimbulkan adalah tetangga lain tersebut melaporkan tetangga yang membuat polusi udara ke jalur hukum. Tentunya hal tersebut akan mengeluarkan biaya. Lalu yang ketiga ada pembakaran hutan untuk pembangunan industri. Dampak dari kegiatan ini dapat membuat lingkungan jadi tidak asri lagi. Dan biaya atau kos yang dapat ditimbulkan adalah penyiraman api yang membakar hutan menggunakan helikopter yang mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Lalu yang keempat, pembuangan sampah ke tempat TPA.
Pembuangan sampah secara ekstrim ke TPA dapat menyebabkan tanah tercemar. Biaya atau kos yang dapat ditimbulkan adalah penyuburan tanah agar dapat subur lagi, serta penataan TPA. Lalu yang kelima, berbicara dalam perpustakaan. Kegiatan ini dapat menyebabkan pengunjung perpustakaan lain terganggu. Biaya atau kos yang dapat ditimbulkan tidak ada. Lalu yang keenam, membuang sampah ke sungai. Dalam hal ini, membuang sampah sembarangan dapat merugikan banyak orang, terlebih orang-orang yang masih menggunakan air sungai sebagai sumber airnya, dan merusak ekosistem yang ada di dalam sungai tersebut. Yang ketujuh, parkir sembarangan. Dalam hal ini, parkir sembarangan juga dapat merugikan orang, di mana dia tidak meletakkan kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menghambat jalan. Lalu yang kedelapan, merokok. Dalam hal ini, merokok di tempat umum juga dapat merugikan orang yang di sekitarnya, terlebih bagi anak yang usianya masih kecil. Hal ini akan sangat mengganggu bagi orang yang tidak terbiasa dengan orang yang merokok di sekitarnya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi diskusi kelompok kami mengenai eksternalitas. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.